Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Pernikahan adalah salah satu fase dalam hidup yang bisa dijalani seseorang setelah menemukan pasangan hidup dan siap secara mental maupun finansial. Jika sudah mampu dan matang secara emosional, dengan menikah seseorang dapat menyempurnakan separuh agamanya. Dari mahligai rumah tangga, berbagai hal yang selama ini dikategorikan sebagai dosa, jika dilakukan dengan suami atau istrinya dicatat sebagai ibadah di sisi Allah. Lalu bagaimana cara membina mahligai rumah tangga yang bahagia? Sakinah, mawadah, warahmah itu. Banyak rumah tangga bahagia tercapai apa yang menjadi cita-cita dan tujuan. Tetapi juga tidak sedikit rumah tangga yang tenggelam dan putus di tengah jalan sebelum sampai ke tujuan yang dicapai dalam membina mahligai rumah tangga bahagia. Pada saat-saat perkenalan seseorang dalam usahanya mencari jodoh, dia merasa bahwa pasangannya itulah yang akan memberikan kebahagiaan baginya. Hari-hari di mana seseorang terjadi pertemuan selalu menjanjikan dan menyanyikan lagu-lagu keindahan. Bahkan sehari tidak bertemu rasa seminggu. Seminggu tidak bertemu rasa sebulan. Sebulan tidak berjumpa pingsan. Tidak ada tanda-tanda sesuatu itu akan menjemukan, yang ada adalah keindahan. Betul. Namun saudara-saudara, setelah memasuki kehidupan dalam bahtera berumah tangga, baru beberapa bulan atau baru beberapa tahun misalnya, semua impian tadi sirna dan musnah. Bahagia yang disangka, sengsara yang dapat menimpa. Keindahan yang diharap, malah kemalangan yang didapat. Hal ini disebabkan karena orang yang sedang membina mahligai rumah tangga, walaupun sudah bertahun-tahun, terkadang-kadang tidak menyadari tanggung jawab dan kewajiban yang akan berakibat tidak adanya saling pengertian, dan pada akhirnya tidak ada ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan berumah tangga. Bukankah kewajiban itu akan saling memberikan pengertian? Pengertian membawa ketenangan, dan ketenangan adalah kunci utama dalam membina rumah tangga bahagia. Oleh karena itu saudara-saudara, kita mulai saja dengan kewajiban sebagai seorang suami dalam membimbing rumah tangga bahagia. Yang pertama, kewajiban suami ialah mempergauli istri dengan cara yang baik, ma'rufah. Setiap suami manakala selesai ia mengucapkan ijab dan kabul di hadapan penghulu, maka ia pun mengucapkan sigot taklid yang berisi perjanjian dari seorang suami bahwa ia akan mempergauli istrinya dengan baik. Mu'asyaratun bil ma'ruf, menurut tuntunan syariat agama Islam. Walaupun janji itu pada zahirnya diucapkan di hadapan tuan penghulu, namun pada hakikatnya itu merupakan janji seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak lain hadirin karena nikah dalam pandangan Islam merupakan sesuatu yang sakral, merupakan sesuatu yang suci, dan bagian daripada ibadah kepada Allah. Dalam surat An-Nisa tercatat ayat 19, Allah memberikan bimbingan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha. Hei orang-orang yang beriman, tidak boleh bagi kamu mengambil wanita dengan jalan paksa.
Dengan kata lain, pernikahan harus dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Tidak ada pihak yang terpaksa dan tidak ada pula pihak yang memaksa. Kita tidak lagi hidup di zaman Siti Nurbaya. Walaupun barangkali cinta memang bisa timbul setelah pernikahan, tetapi akan lebih baik kalau sebelumnya telah diawali dengan saling kenal mengenal, ta'aruf namanya. Saling memahami latar belakang masing-masing untuk memudahkan timbulnya saling pengertian. Wala ta'dzuluhunna litadhabu biba'di ma ataitumuhunna illa ayatina bifahishatin mubayyinah. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu menyulitkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dalam potongan ayat selanjutnya juga, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Ini merupakan tuntunan umum bahwa betapa seorang suami harus mempergauli istrinya dengan baik. Wa asyaratun bil ma'ruf, menurut tuntunan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, hadirin ibu bapak, seorang suami harus menaruh perhatian, menjaga kehormatan istrinya, menaruh perhatian sampai pada hal-hal yang kecil, sehingga seorang istri merasa dirinya diperhatikan, ada tempat baginya untuk mengadu, ada tempat baginya untuk bercerita. Karena tanpa adanya perhatian dari seorang suami, tentunya seorang istri pun akan malas-malasan. Betul? Apabila tidak berat lidah bagi seorang untuk memuji segala perbuatan baik yang dilakukan istrinya dan tidak mencela secara langsung perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan oleh istrinya itu, dan biasa menegur dengan cara bijaksana dan dewasa. Saudara-saudara kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah. Seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi mempunyai adik perempuan yang kawin dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Satu hari Salman datang menengok adik perempuannya itu di rumahnya. Dilihat adiknya itu, rambutnya acak-acakan, pakaiannya kumuh, singkatnya gak enak dilihat dan dipandang. Lalu akhirnya Salman memberikan nasihat kepada adiknya itu, bersoleklah, dangdanlah, kata Salman, supaya suamimu betah di rumah. Kalau adiknya untuk siapa? Ya untuk suamimu, kata Salman. Percuma saja suamiku jarang ada di rumah. Kemana? Di masjid terus. Salman mengadukan hal ini kepada baginda Rasul. Lalu apa kata baginda Rasul? Inna likulli syai'in hakun. Segala sesuatu itu, kata Rasul, itu ada hak. Bagi beliau, Allah ada haknya untuk disembah. Begitupun dengan seorang istri atas suaminya, istri pun memiliki hak untuk dipenuhi haknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.